Halo semuanya, nama aku Dinda. Kali ini aku dan teman-teman akan ngasih tauin gimana cara penggunaan aplikasi Trello. Nah, sebelum aku kasih tahu caranya, kita harus tahu dulu nih apa sih Trello itu. Nah, Trello itu adalah aplikasi untuk project management yang gratis dan fantastis untuk para pemula. Nah, sekarang saatnya kita mulai menunjukkan step by step penggunaan Trello dengan menggunakan seluruh fitur dan juga seluruh elemen dari Trello. Nah, yang paling penting, aku bakalan nunjukin caranya membuat workflow yang lebih efisien untuk diri sendiri dan juga tim kerja kalian, supaya lebih mudah dengan menggunakan Trello. Nah, aplikasi Trello ini sangat ideal digunakan untuk individu dan tim yang ingin tetap terhubung dan juga produktif. Nah, khususnya selama krisis pandemi seperti ini, yang mengharuskan kita work from home, jadinya Trello ini sangat berguna gitu untuk memudahkan kerja kita. Baiklah, sekarang kita bakalan menuju ke Trello. Ini dia tampilan Trello-nya. Nah, kita langsung continue aja. Hal yang pertama kita harus lakuin adalah sign up. Nah, buat yang belum memiliki account, jangan khawatir akan dipersulit karena bisa langsung menggunakan akun dari Google dan lain-lain. Nah, abis itu kita langsung login aja ya, karena aku dan teman-teman udah punya akunnya. Tapi yang belum memiliki account, jangan nggak sulit untuk membuat akunnya. Nah, kita langsung coba login. Karena aku dan teman-teman udah punya email, langsung diketik aja. Langsung login. Passwordnya. Nah, kita akan sharing ulang aplikasi Trello-nya. Ini dia tampilan awalnya. Nah, tadi itu udah membuat board-nya, udah membuat workspace dan juga board-nya. Dan di sini kalau misalnya kalian mau buat board lagi, kalian bisa pencet tanda plus di sini, langsung create board. Nah, karena aku udah buat satu board-nya, kita langsung buka aja board-nya. Nah, di sini tuh langsung ada nanti kalau misalkan udah buka, ada to do, ada doing, dan juga ada done. Nah, di sini tuh di dalamnya ada card-nya. Nah, card-nya itu adalah kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan gitu. Jadinya kegiatan yang akan kita lakukan bakalan ditaruh di card-nya. Ini to do, doing, yang ini adalah list-listnya. Nah, Trello ini juga bisa menginvite anggota kalian, jadi nggak perlu khawatir kesusahan karena kalau udah di-invite anggota tim dan kalian juga bisa langsung menggunakan Trello secara bersamaan. Jadi bisa langsung mengedit dan juga menggunakan Trello secara langsung gitu ya. Ini bisa langsung create link, copy link untuk undangan dan juga langsung bisa invite melalui email address. Nah, langsung send invitation nanti di sini, nanti mereka langsung akan melihat undangannya dan langsung join. Dengan begitu mereka langsung bisa menggunakan Trello-nya. Sekarang kita balik ke home-nya dulu. Ini tampilan awal home-nya ya, masih kosong karena kita baru milih board, nggak apa-apa. Nah, nanti kita bisa create new board di bagian sini. Terus yang lebih serunya lagi dari Trello itu adalah kita bisa menggunakan template. Template ini udah disediain dan gratis, nggak cuma tentang project management, kita juga bisa pakai bisnis, terus juga untuk desain, untuk personal, dan education, dan marketing, dan lain-lain. Jadi, kalau gitu, ini dia tampilan home-nya. Aku balik ke home dulu. Terus ke bagian sini. Nah, ini tuh nanti home-nya bakalan berisi tentang informasi dan mengenai segala perubahan yang udah dilakukan dan dilaksanakan di Trello. Jadi, untuk project apa yang dikerjakan, terus juga untuk apa aja yang lagi dilakukan gitu. Nanti ada semua di sana. Terus, kita balik ke board yang kita punya. Di sini tuh formatnya linear dari kiri ke kanan, jadinya bisa lebih mudah untuk melihat list-listnya dan juga memanjang ke kanan gitu. Jadinya lebih gampang untuk dilihat. Next. Halo
Perkenalkan, nama aku Anissa Salsabila. Nah, tadi udah dijelasin pembahasan apa itu Trello, dan di sini aku akan melanjutkan nih dasar-dasar dari Trello yang sendiri. Nah, jika kita menuju ke sisi kanan di tampilan ini, kita akan menemukan fitur Butler. Dan itu tuh cukup baik untuk memberi kamu automation tip yang bisa digunakan saat membantu dan membuat desain board kamu. Nah, sekarang kita exit lagi. Kita exit. Lalu kita akan menemukan simbol plus di fitur ini. Nah, di dalam plus ini tuh kita akan menemukan fitur seperti create board, atau kamu juga bisa membuat create with a template, atau bahkan create workspace theme. Dan semua fitur ini pun bisa kamu nikmati langsung. Nah, sekarang kita exit lagi. Nah, di sebelahnya itu ada simbol lonceng. Simbol lonceng itu berisi pemberitahuan dari semua aktivitas yang telah terjadi di board kamu ini. Kita exit. Nah, di samping simbol ini tuh ada menu profile. Profile. Nah, di samping itu ada profile. Nah, profile itu berisi profile-profile dasar ya, kayak profile and visibility, activity, atau card dan setting. Nah, kemudian kita akan menuju ke fitur menu. Nah, fitur menu inilah kamu dapat mengubah beberapa hal penting tentang halaman yang kalian miliki. Halaman inilah tuh yang akan menjadi tempat kita akan membuat dan menyelesaikan Trello project board yang milik kita. Jadi hal pertama yang dilakukan adalah menambahkan deskripsi ke board yang akan kita buat. Klik about this board, klik description, dan kita akan menambahkan beberapa deskripsi. Kita klik save, dan tim-tim kita tuh bakal mengetahui apa aja sih isi dari board kita ini. Nah, lalu kita bisa change background. Kita bisa mengubah background. Nah, kamu dapat memilih salah satu atau dari sekian banyaknya picture yang ada di sini. Nah, di sini juga selain picture, kita juga ada colors. Colors juga kita akan diubah. Nah, kalau misalkan ini tuh jika kita supaya lebih mudah membaca apa yang terjadi di board Trello ini, terutama ketika mulai memiliki lebih banyak daftar nih, dan sedikit pusing ya untuk melihat list-listnya. Karena kita di sini perempuan semua, ya kita akan memilih warna pink. Oke, nah kalau kita scroll lagi nih, kita bakal scroll. Kita bakal menemukan di bawah akan tertera nih activity apa yang telah kita kerjakan. Nah, seperti yang tadi kita udah merubah background kita ini. Nah, tadi sedikit tahu cara mengubah dan mengatur beberapa elemen dari Trello ini. Nah, sekarang kita akan, seperti disebutkan sebelumnya, board ini tuh terdiri dari 5 area. Nah, di sini ada 3 list, yaitu to do, doing, dan done. Dan di dalam masing-masing list ini tuh ada card yang berisi untuk apa yang akan kita kerjakan. Nah, kita ambil contoh nih. Nah, kita klik, kita akan menemukan beberapa elemen nih, seperti members, label, checklist, atau kita juga bahkan bisa menambahkan attachment berupa gambar jika diperlukan. Nah, di bagian checklist ini kamu bisa langsung klik checklist, dan tujuan checklist ini tuh untuk menyelesaikan beberapa list yang telah kita kerjakan. Dan di sini juga ada fitur comment atau biasa kita sebut activity. Nah, itulah fungsi 5 hal yang perlu kalian pahami di dalam elemen board Trello ini. Aku ulang ya, itu ada board, list, card, elemen, dan activity. Oke, nah sekarang kita akan mulai breakdown masing-masing nih 5 hal tersebut, agar supaya kamu lebih paham banget tentang dari masing-masing cara membuat workflow yang baik dan yang jelas pastinya. Next, terima kasih.
Hai, saya Juliana Nur Fajrina, ingin melanjutkan pembahasan dari Nisa. Jadi seperti yang tadi kita bisa lihat di sini bahwa kita udah punya 3 list nih di sini. Ada to do, doing, dan juga done. Nah, di dalam tiap list ini, tadi kan udah dijelasin ada sebuah card. Kalau kita coba klik cards-nya, mungkin bisa, nah, keluar seperti ini. Kemudian checklist. Nah, di sini itu, di checklist ini kita dapat add item. Sebagai contoh kita tulis brainstorming meeting dan desain visual. Nah, kalau udah kita klik add, coba kita exit. Kalau udah kita klik add dan coba kita exit dan lihat, langsung ada di dalam listnya nih semuanya. Nah, setelah itu kita coba drag dan pindahkan list ini ke list doing. Ya, lalu jika semisal telah dikerjakan, anggota tim yang lain itu juga bisa langsung checklist kegiatan tersebut seperti ini. Nah, lalu sekarang kita udah punya satu card yang udah komplit nih. Jadi beneran semudah itu, hanya perlu yang dilakukan itu hanya perlu drag dan lepas. Nah, kalau udah kita melipir sedikit ke fitur homepage yang ada di list ini, kita bisa menambahkan description. Bisa dilihat, kita bisa menulis di description-nya itu dan klik save. Ya, kita lagi menulis nih description-nya dan kemudian kita klik save. Nah, di sini kita juga bisa tetap tambahkan member atau tambahkan label. Ya, di situ member, sekarang kita mencoba untuk menambahkan label. Kita coba klik labelnya terlebih dahulu, terus pilih deh warna yang diinginkan dan klik edit. Beri nama pada label seperti Argent, terus save, lalu kita coba klik labelnya, dan jadilah langsung berubah sesuai dengan labelnya. Kalau gitu sekarang kita coba tambahin checklist, terus kita beri nama, misalnya The Big Idea, dan kamu juga bisa tambahin lagi apapun yang dibutuhin, misalnya the key visual concept, dan copyright for key visual. Jadi sekarang di board ini kita udah punya label Argent-nya, terus total ada 3 hal yang perlu kita selesaikan di bagian checklist. Nah, kita juga bisa menambahkan tanggal jatuh tempo atau due date-nya. Jadi misalnya due date-nya itu adalah seminggu dari hari ini, which is itu tanggal 23. Dan kemudian di sini kita dapat menambahkan pengingat atau reminder, jadi akan ada pengingat 2 hari sebelumnya. Jadi nggak usah khawatir kalau kelupaan. Pengingat ini juga akan dikirim 2 hari sebelum due date dan dikirim ke semua anggota dan akan terlihat di cards yang sedang kita kerjakan ini. Lalu kita klik save dan bisa dilihat deh, udah ada tanggal due date-nya di sini. Nah, itu dia. Di bawah elemen due date ada yang namanya attachment. Bisa digunakan buat menambahkan gambar atau file, lalu ada cover, dan kita juga bisa nih ganti covernya. Kita coba pilih yang productivity kali ya. Kita coba pilih yang productivity. Yap, kemudian pilih gambarnya, terus keganti deh. Nah, ini nih, hal yang paling keren, yang gak kalah keren dari Trello, kamu bisa membuatnya jadi lebih menarik secara visual buat dilihat oleh individu yang terlibat. Dengan ini, Trello membuat proyek jauh lebih menyenangkan dan ngebuat suatu proyek lebih enak digarap. Betul kan? Dan untuk yang power up, ini adalah bagian dari Trello berbayar. Nah, kalau yang bawahnya itu ada elemen move. Buat langsung pindahin card ke board yang lain, jadi kita bisa langsung drag kegiatan ke board doing, atau kita bisa klik pindah. Jika kita klik pindah, kita bisa langsung memilih kemana kita ingin memindahkannya. Terus kita juga bisa copy board-nya. Kita copy board-nya buat jadi template, bisa watch, archive, dan juga share. Oke, terima kasih.
Hai, kenalin nama aku Safira. Kali ini aku bakal ngelanjutin pembahasan dari teman aku Juli. Nah, sekarang kita checklist kedua kegiatan di sini nih. Ceritanya udah kita kerjain sebagian. Sekarang kita coba move ke doing. Terus kita silang. Nah, kelihatannya sekarang ada boards yang doing. Seperti yang bisa dilihat di sini, 2/3. Maksudnya telah mengerjakan 2 kegiatan dari total 3 kegiatan. Lalu di sini ada due date-nya. Kalau mau lihat lebih banyak informasi lain, tinggal klik aja card-nya, langsung kebuka seperti ini. Lalu di bawah sini kita bisa tambahin komen buat dilihat oleh anggota tim yang lain. Klik save. Udah deh ke post komennya. Terus exit dulu dari sini. Kalau lihat di list to do, cuma tinggal 1 card aja nih yang belum dimulai. Kalau lihat ke list doing, kita punya 1 card yang tadi kita udah pindahin kan, dan hampir selesai dikerjakan. Buat yang list complete atau done, udah kelihatan kan apa aja yang udah selesai kita lakuin. Kamu juga bisa menambahkan list lain kalau perlu di bagian simbol plus di sebelah sini nih. Sangat kreatif, sangat berwarna, dan tentunya sangat mudah untuk membuat workflow project. Yang perlu dilakukan cuma membuat list, lalu di dalamnya kamu memilih card, kemudian di dalam setiap card kamu memiliki beberapa elemen seperti checklist, komentar, due date, dan kemudian dengan semua itu seluruh tim kamu dapat berinteraksi dengan proyek yang sedang dikerjakan, guys. Nah, mereka juga dapat mengubah atau melakukan setiap tugas dan setiap orang dalam tim dapat melihat apa yang telah diselesaikan. Mereka juga dapat menambahkan informasi dan seluruh tim dapat berkolaborasi dengan lebih efisien bersama-sama dengan Trello. Sekarang, jika kita kembali ke beranda dan kembali ke home, ini semua pada dasarnya adalah timeline kalian untuk melihat segala sesuatu yang telah terjadi. Kamu juga dapat melihat elemen penting seperti due date. Kamu juga dapat melihat perubahan yang telah dibuat atau komentar yang telah ditulis orang dan kamu dapat menambahkan informasi. Misalnya, kamu dapat membalas dan menambahkan emoji. Seperti ini nih, guys. Nah, seru banget kan bisa sambil nambahin emoji kayak gini. Nah, terus jika kamu ingin pergi kembali ke board kamu, yang perlu kamu lakukan adalah mengklik board sebelah sini nih. Di atas sini nih. Nah, semua yang perlu kamu ketahui untuk mulai berinteraksi, berkolaborasi, dan membuat board di Trello. Kamu bisa mulai banyak mengelola proyek lebih efisien atau buat dan lebih banyak visual lagi. Trello ini nih sangat bagus untuk digunakan ketika banyak tenaga kerja di seluruh dunia berbasis work from home. Jadi bisa luangkan waktu untuk memeriksa board, list, dan card, serta semua elemen dan aktivitas yang berbeda. Dengan begitu, kamu akan mulai memahami cara kerja Trello. Dan setelah kamu membuat board pertama, kedua, dan ketiga, kamu bisa mulai menggunakan template yang telah kita bicarakan sebelumnya. Dan kamu mulai bisa menyesuaikan sesuai dengan keinginan kamu. Dan begitulah cara kita menggunakan Trello. Nah, guys, kayaknya cukup segini aja nih tutorial dari kami berempat. Misalnya, pokoknya di Trello ini kalian tuh bisa menggunakan template juga, guys. Kalau misalnya kalian mau desain sendiri juga bisa, seperti yang udah dijelasin sama teman aku tadi sebelum-sebelumnya. Di sini banyak banget kita bisa coba-coba mengulik itu, guys. Oke, sekian dari kami, guys. Thank you. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dadah. Terima kasih.